Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifat. Bismillahil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas alim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah kuliah ba'da zuhur tidak lama. Mudah-mudahan ini menambah bagian daripada pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Nasahibul Ibad, masih makalah yang kedua, poin 4 ya, yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati jamanun ala ummati yafiruna min ulama wal fuqaha. Baginda Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umatku nanti di mana mereka lari daripada ajaran para ulama dan fuqaha. Jadi nanti di akhir zaman itu ya, umat ya, lari daripada tuntunan ulama. Lalu bagaimana kalau umat itu sudah jauh daripada ulama? Ya. Maka dikatakan di sini, fayabtalihumullahu bisalasin baliyatin. Ya. Maka akan Allah turunkan bala itu menjadi 3 macam musibah. Yang pertama adalah ulaha yarfa'u lillahi al-barakah. Ya. Allah menghilangkan berkah daripada usahanya. Ya. Jadi dicabut oleh Allah keberkahan umat ini tatkala dia menjauh daripada ulama. Makanya orang-orang yang mendapatkan rezeki yang subhat atau bahkan yang haram, ya, hartanya bertumpuk miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun, itu dia akan berat untuk mengeluarkan sesuatu hartanya untuk kebaikan di jalan Allah, ya. Karena diperolehnya dari jalan yang tidak halal, jalan yang haram, harta yang hasil korupsi misalnya, ya kan? Kalau diminta untuk menyumbang masjid, ya, pondok pesantren, yayasan anak yatim, wah, itu sangat pasti berat. Bukan orang yang nggak mau, uang yang nggak mau. Terkadang seperti itu. Ya. Jadi dikatakan di sini ya, kalau umat ini lari daripada tuntunan ulama, ya seperti itu. Ya. Tetapi tatkala harta itu digunakan untuk hal-hal yang untuk maksiat, ya,
membuat kerusakan di muka bumi, itu dia tidak sayang. Ratusan juta bahkan bermiliar-miliar dia keluarkan. Nanti di zaman itu akan sampai ya, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua apa? Selain Allah mencabut keberkahan daripada usahanya, ya. Wasaniyatu bisulatullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan menjadikan raja, menjadikan pemimpin ini adalah orang-orang yang zalim kepada mereka. Ya. Jadi suatu zaman nanti, ya, Allah jadikan tuh para pemimpin ini orang-orang yang zalim, ya. Orang yang tidak dekat dengan ulama, ya. Orang yang pemimpinnya tidak mau mendengar nasihat para ulama, bahkan dia berbuat zalim. Kemudian apa yang ketiga? Wasalisu yakhrujuna min dunya bighairi iman. Nanti yang ketiga itu Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia mati wafat dalam keadaan tidak beriman. Jadi tiga itu hal ya, kalau umat ini, bangsa ini lari daripada tuntunan ulama ya. Jadi makanya kemarin minggu lalu saya bahas tentang bagaimana kita harus bergaul dengan ulama. Maksudnya adalah ya, bukan hanya mendengarkan pada saat ceramah ya, tetapi melihat kesehariannya ya, duduk bersama. Bahkan kalau para guru-guru ya, para ulama, kiai-kiai akan berdakwah, dia mendampingi ya. Dia juga memperhatikan perilakunya, tata cara ya, dia menyambut tamu, tata cara dia makan dan minum ya, dan seterusnya. Jadi dia tahu persis ya, ya, bagaimana akhlak daripada ulama itu ya. Kalau sekarang kan kita sudah mulai nih, anak-anak itu kita masukkan ke pondok-pondok pesantren ya, ya. Yayasan-yayasan yang fokus terhadap din ya, terhadap agama ya. Ada sebuah cerita di daerah Jawa Tengah itu, ada kiai namanya Kiai Ubed. Dia punya langgar atau musolah ya, santrinya beberapa di sana ya kan. Tatkala malam Kiai Ubed itu dia bangun ya untuk qiyamul lail ya. Dia buka jendela, dia buka pintu, dia lihat ya, di depan langgarnya itu ada cahaya yang keluar ya, seperti lampu merkuri, tapi hanya beliau yang melihat. Cahaya itu terang sekali ya. Kemudian besoknya diamatin lagi ya, dan itu selalu keluar dari langgarnya, dari musolahnya itu. Hari ketiga pun sama ya, keluar lagi cahaya itu dari langgarnya, dari musolahnya itu. Nah akhirnya dia intip tuh, Kiai Ubed mengintip ya, para santrinya yang pada saat itu tidur ya. Kemudian dia lihat salah satu daripada santri itu mengeluarkan cahaya itu dari tubuhnya ya. Jadi akhirnya Kiai Ubed mengambil obat nyamuk dan kemudian mengambil air ya. Obat nyamuk ini adalah untuk dia menahan sinar daripada cahaya yang keluar dari anak itu, dari santri itu. Kemudian diambil air ya. Kemudian obat nyamuk ini digunakan untuk membolongi sarung daripada si santri itu yang mengeluarkan cahaya ya. Kemudian air itu untuk menyirami daripada tadi sarung yang terkena api itu ya, yang dia bakar dengan obat nyamuk. Menjelang subuh dibangun itu santri, solu, ayo sholat, sudah masuknya sholat. Kemudian Kiai bilang, siapa yang tadi malam mengompol? Semua bingung ya, semua meraba-raba sarungnya. Satu orang santri mengangkat tangan, saya mbah ya, saya bayai sayang. Oke, kamu sekarang
keluar, ya kamu bersihkan, ya, wudhu lagi, mandi lagi, ya. Padahal itu kan nggak najis, cuman akalan-akalan kiai aja seperti itu, ya. Jadi ternyata pada malam-malam berikutnya itu selalu mengeluarkan cahaya, ya. Tapi satu malam Kiai Ubed mengintip daripada santri ini, ternyata santri ini sedang duduk, ya. Dia melihat di depannya ada sosok yang begitu tidak bisa diamati. Ternyata beberapa dari pendapat beliau itu adalah baginda Rasulullah SAW dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini kan orang-orang yang senantiasa, ya, ayahnya mungkin adalah orang yang taat, ya, kepada Allah. Kemudian dia dekat dengan ulama, dia titipkan anaknya ke pondok pesantren dan mendapatkan sesuatu yang di luar akal manusia, ya. Keberkahan akhirnya santri ini diinden untuk menjadi mantunya Pak Kiai. Jadi gini, ya, di akhir zaman itu akan terjadi, ya. Siap tidak siap, ya, ini akan terjadi di akhir zaman itu. Umat akan lari daripada tuntunan ulama, ya, sehingga keberkahan dalam setiap usahanya, ya, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mengerikan itu yang ketiga, ya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan wafat dalam keadaan tidak beriman, ya. Karena apa? Tidak lagi dia mengindahkan tuntunan ajaran-ajaran ulama, ya. Diperintah sholat malah pergi, diperintah melakukan zakat, ya, malah dia tetap tidak mau keluarkan. Diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dia lari daripada nasihat-nasihat daripada ulama. Nah, berbeda dengan ulama dulu, Pak Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu, ya, seorang khalifah, ya. Pada saat itu dia dikatakan oleh para ulama itu orang yang fasik. Tetapi fasiknya orang-orang dulu, ya, pemimpin-pemimpin dulu itu sholat sunnahnya di malam itu kurang lebih 100 rakaat. Itu yang dikatakan fasik, ya. Lalu gimana dengan zaman sekarang? Hingga tatkala Harun ar-Rasyid memegang tampuk pemerintahan, ia mengadakan sidang umum untuk orang-orang, ya, para menteri dan seterusnya. Kemudian datanglah seorang yang bernama Bahlul al-Majnun seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hati-hati terhadap teman jahat dan bersabarlah dengan teman-teman yang soleh." Ya. Dinasehati itu Harun ar-Rasyid, ya, "Wahai Harun, pikirkanlah apa jawaban yang engkau akan berikan atas sebuah pertanyaan tentang hamba-hamba Allah yang akan diajukan kepada Tuhan kelak di hari kiamat. Pada saat Tuhan dihadirkan dalam keadaan tangan terikat dan di leher juga terikat, ya, dengan rantai. Kemudian Tuhan melihat di depan Tuhan ada neraka jahanam, dan di sekeliling Tuhan ada malaikat Jabaniyah yang melengi menunggu daripada keputusan tentang Tuhan." Sehingga setelah mendengar ini Harun ar-Rasyid menangis, ya, menangis sejadi-jadinya, saking takutnya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nasihat daripada ulama tadi, ya. Itu Bahlul al-Majnun, ya. Dia sangat menyayat, ya, nasihat itu di hatinya, tertanam, terhujam di dalam dadanya, sehingga dia menangis begitu dalam, ya. Sehingga orang-orang para petinggi-petinggi negara di sekitar itu mengatakan kepada ulama ini, ya, "Engkau telah merusak suasana sidang ini." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Tapi hebatnya Harun ar-Rasyid pada saat itu, dia mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama, ya.
Itu yang orang yang wiridnya 100 rakaat. Ya kan? Itu dikatakan fasik pada zaman itu. Padahal dia orangnya adalah warok, soleh dan seterusnya. Tetapi mungkin standarisasi pada zaman itu berbeda dengan standarisasi pada zaman sekarang. Ya kan? Jadi ini yang Al-Fakir sampaikan pada kuliah Jur siang kali ini, yaitu tentang sabda baginda Rasulullah SAW, ya, di akhir zaman nanti akan datang, ya, di mana orang lari daripada ulama, sehingga Allah yang pertama menghilangkan keberkahan usahanya, kedua Allah menjadikan raja yang zalim, pemimpin yang zalim jadi antara mereka, dan ketiga adalah Allah akan mengeluarkan atau mencabut atau mewafatkan, ya, mati dalam keadaan tanpa iman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini Allah beri keberkahan kita, ya, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan, ya. Hadis ini bukan masuk dalam hadis yang sahih, tetapi hasan, ya, baik diamalkan, ya, jangan dibedah-bedakan, ya. Ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Gimana tidak baik kita berdoa bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab dan Syaban, ya, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Maka orang-orang yang memahami tentang kemuliaan Ramadan, ya, memahami tentang rahasia kedalaman Ramadan, dia akan bersiap-siap di bulan Rajab, ya, banyak beristighfar, ya, banyak berpuasa sunnah dan seterusnya, banyak tadabbur Al-Quran, sehingga pada saat Rajab ini seolah-olah kita sedang menyemai tanaman, ya. Nanti di bulan Ramadan kita memetik daripada hasilnya itu. Artinya kita sudah siap lahir dan batin untuk menyambut, ya, fadilah-fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman terhadap keagungan Ramadan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.